Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Hijransyah, NPM C0C0190025, mahasiswa Prodi D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Oke, baiklah. Di video kali ini saya akan membahas materi bab 6. Nah, di materi bab 6 ini masih berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian setelah periode akuisisi, di mana terdapat transaksi yang berkaitan dengan aset tetap. Sedangkan kalau di bab 5 kemarin itu terdapat transaksi yang berhubungan dengan persediaan, penjualan persediaan, dan penjualan jasa atau pembelian jasa. Nah, untuk sekarang ini saya akan membahas materi yang berhubungan dengan transaksi dalam kaitan dengan aset tetap yang masih melibatkan entitas induk dengan entitas anak, apakah dalam bentuk transaksi hulu atau apakah dalam bentuk transaksi hilir. Kemudian, untuk materi bab 6 ini, di samping pembagiannya adalah berdasarkan transaksi hulu dan transaksi hilir, maka pembagian berikutnya adalah aset tetap. Nah, aset tetap ini terdapat atau ada dua jenis, yaitu aset tetap yang mengalami penyusutan dan aset tetap yang tidak disusutkan. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan transaksi antara entitas induk dan entitas anak dalam kaitannya dengan penjualan aset tetap, yaitu untuk aset tetap yang disusutkan. Nah, saya akan menjelaskan seperti apa pencatatannya yang akan dilakukan baik di perusahaan induk maupun di perusahaan anak, kemudian apa jurnal eliminasi yang harus dibuat, dan yang harus diingat yang muncul atau yang boleh muncul dalam laporan keuangan konsolidasian dalam kaitannya dengan transaksi induk dan anak adalah transaksi-transaksi yang terjadi kepada pihak non-afiliasi. Kalau untuk transaksi yang terjadi antara entitas induk dan entitas anak, tidak boleh pengaruhnya itu muncul dalam laporan keuangan konsolidasian. Jadi, yang boleh hanya muncul itu adalah yang nilainya itu berasal dari transaksi dengan pihak non-afiliasi. Selanjutnya, dampak terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi. Bagi perusahaan induk, ketika dia menjual aset tetap kepada perusahaan anak, maka itu disebut disposal aset tetap atau penghentian aset tetap, di mana penghentian aset tetap itu bisa karena aset tetap itu dijual, dihentikan penggunaannya, bisa juga aset tetap itu dihentikan karena setelah ditukar, artinya aset itu diserahkan pada pihak lain. Maka di dalam pencatatan kita atau di dalam pembukuan kita, aset itu dihapuskan. Nah, jadi kemudian bagi perusahaan anak yang membeli aset tetap dari perusahaan induk, maka itu disebut dia memperoleh aset tetap. Kemudian dari transaksi penjualan aset tetap yang dilakukan oleh perusahaan induk kepada perusahaan anak ataupun sebaliknya, maka dari sisi pencatatan di perusahaan yang memiliki aset tetap tersebut, maka dia akan mencatat adanya keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap. Nah, untuk menentukan keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap ini beda dengan persediaan. Kalau persediaan, menentukan keuntungan dari penjualan persediaan itu tinggal kita kurangkan antara harga perolehan atau harga jual pada saat kita menjual dengan berapa harga perolehan bahwa pada saat kita memperoleh barang dagang tersebut. Nah, itu untuk menentukan berapa keuntungan dari penjualan persediaan. Tapi kalau kaitannya dengan penjualan aset tetap, keuntungan atau kerugian itu akan kita hitung dengan menghitung selisih atau membandingkan antara harga jual aset tetap tersebut dibandingkan dengan nilai tercatat atau nilai buku dari aset tetap tersebut. Nilai tercatat atau nilai buku dari aset tetap dihitung dari harga perolehan aset tetap tersebut dikurang akumulasi penyusutannya. Nah, akumulasi penyusutan itu dihitung dari akumulasi semua beban penyusutan yang sudah kita perhitungkan selama aset tetap tersebut dimanfaatkan. Nah, jadi perusahaan induk akan mencatat jurnal untuk transaksi yang hubungannya dengan keuntungan atau kerugian. Kemudian
waktu proses menyiapkan laporan keuangan konsolidasian, dia juga akan menangguhkan pencatatan dari keuntungan atau kerugian ini, dianggap sebagai keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi. Nah, kalau persediaan keuntungan atau kerugian dari penjualan presiden itu dikatakan belum terrealisasi, sampai barang dagangan tersebut dijual oleh perusahaan anak ke perusahaan non-afiliasi. Nah, sedangkan kalau kaitannya dengan penjualan aset tetap, keuntungan atau kerugian itu dikatakan sudah terrealisasi, itu jawabannya terbagi menjadi dua. Ada yang untuk aset tetap disusutkan dan ada yang aset tetap tidak disusutkan. Nah, kita mulai dari aset tetap yang tidak disusutkan, misalnya tanah. Jadi, kapan kita akan mengakui keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap itu sudah terrealisasi? Kalau yang dijualnya adalah tanah, maka jawabannya adalah ketika perusahaan anak telah menjual aset tetap berupa tanah itu kepada perusahaan non-afiliasi. Baru dikatakan keuntungan atau kerugian itu sudah terrealisasi. Nah, selama aset tetap itu atau tanah itu masih berada di perusahaan anak sebagai pembeli, maka dikatakan keuntungan atau kerugian dari penjualan tanah itu belum terrealisasi. Maka nanti akan ada pencatatan untuk mencatat penangguhan keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi. Nah, sedangkan untuk aset tetap yang disusutkan, misalnya yang dijual itu peralatan atau mesin atau bangunan, maka keuntungan atau kerugian itu dikatakan terrealisasi sejalan dengan pemanfaatan aset tersebut. Bukan pada saat aset itu dijual, tapi sejalan dengan pemanfaatan aset tersebut. Nah, di sini ada skenario hubungannya dengan penjualan aset tetap untuk aset tetap tanah. Jadi, di sini ada 3 skenario khusus untuk membahas bagaimana dampak transaksi penjualan tanah dari induk kepada anak. Contohnya, PT Palapa sebagai perusahaan induk itu memiliki 100% saham di PT Samudra sebagai perusahaan anak. Berikut informasi terkait dengan transaksi jual beli aset tetap antara PT Palapa dan PT Samudra. Nah, untuk skenario pertama itu PT Palapa memperoleh tanah dari pihak non-afiliasi dengan harga perolehan 900 juta. Sedangkan skenario kedua, PT Palapa sebagai perusahaan induk menjual tanahnya kepada PT Samudra dengan harga 1 miliar. Peristiwa yang ketiga atau skenario yang ketiga, PT Samudra sebagai perusahaan anak yang membeli aset tetap berupa tanah perusahaan induk itu menjual tanah tersebut kepada perusahaan non-afiliasi dengan harga 1,2 miliar. Jadi, pada peristiwa pertama, di mana aset tetap berupa tanah itu oleh perusahaan induk itu dibeli dari perusahaan non-afiliasi, maka tanah itu kita peroleh dengan harga perolehan yaitu senilai 900 juta. Kemudian, skenario kedua atau peristiwa kedua, tanah yang dimiliki perusahaan induk ini dijual kepada perusahaan anak, yaitu PTS, dengan harga 1 miliar. Maka, bagi PTS, ketika dia membeli tanah dari PTP, maka itu adalah perolehan. Kemudian, skenario ketiga atau peristiwa ketiga, PTS itu menjual tanah tadi kepada perusahaan non-afiliasi dengan harga 1,2 miliar. Maka, dari 3 peristiwa ini, kita bisa memperhitungkan keuntungan yang dicatat oleh perusahaan induk ketika dia menjual tanah tersebut kepada perusahaan anak itu adalah sebesar 100 juta. Maka, jurnal yang dibuat oleh perusahaan induk ketika dia menjual itu adalah dia memperoleh cash sebesar dari perusahaan anak yaitu 1 miliar. Kemudian dia akan menghapus tanahnya di posisi kredit sebesar harga perolehannya yaitu 900 juta. Dan dia akan mencatat adanya keuntungan dari penjualan tanah sebesar 100 juta. Nah, ini jurnal yang dibuat oleh perusahaan induk. Sedangkan kalau yang dibuat perusahaan anak, apa ketika dia memperoleh tanah ini dari perusahaan induk, maka dia akan mendebitkan tanah senilai 1 miliar dan dia akan mencatat bahwa dia mengeluarkan cash itu sebesar 1 miliar untuk transaksi ketika anak menjual kepada perusahaan non-afiliasi. Maka bagi anak itu adalah transaksi penjualan
maka dia akan mencatat cash sebesar 1,2 miliar. Kemudian tanah dihapuskan di posisi kredit sebesar 1 miliar sebesar harga perolehan dia beli dari perusahaan induk. Kemudian yang dikreditkan itu adalah keuntungan dari penjualan tanah sebesar 200 juta. Nah, ini baru pencatatan secara akuntansi, belum kaitannya dengan proses penyusutan laporan keuangan konsolidasian. Selanjutnya, persoalannya transaksi ini ketika PTP menjual ke PTS dengan harga 1 miliar ini adalah transaksi antara induk dan anak, maka nanti dalam laporan keuangan konsolidasian transaksi ini tidak boleh muncul pengaruhnya. Jadi, nilai tanah yang boleh muncul dalam laporan keuangan konsolidasi nanti itu bukan nilai tanah yang 1 miliar, tapi nilai tanah yang akan muncul itu adalah nilai tanah ketika perusahaan induk memperoleh dari perusahaan non-afiliasi, yaitu sebesar 900 juta. Nah, ini yang boleh muncul, sedangkan yang 1 miliar tidak boleh muncul. Karena apa? Karena yang 1 miliar ini adalah nilai transaksi yang melibatkan induk dan anak. Nah, selanjutnya, dari 3 peristiwa itu dibagi lagi menjadi 3 skenario. Yang pertama, seluruh peristiwa baik P1, P2, dan P3 itu terjadi di tahun yang sama, yaitu di tahun 2015. Jadi, induk membeli dari perusahaan non-afiliasi, kemudian induk menjual kepada perusahaan anak, kemudian anak menjual ke perusahaan non-afiliasi. Ini semuanya terjadi di tahun yang sama. Maka, skenario yang pertama ini, PTP melaporkan adanya keuntungan sebesar 100 juta, sedangkan PTS membukukan keuntungan penjualan tanah itu 200 juta. Nah, karena terjadinya transaksi ini adalah di tahun yang sama atau di tahun 2015, ini tanah yang dijual kepada induk dan anak itu juga sudah dijual oleh anak kepada perusahaan non-afiliasi. Maka, keuntungan dari kerugian yang dicatat oleh perusahaan induk itu sudah terrealisasi dan tidak ada jurnal eliminasi yang dibuat karena sudah terrealisasi. Keuntungan yang terrealisasi dari penjualan tanah ini adalah 300 juta. Itu dihitung dari berapa harga perolehan tanah ini dari perusahaan non-afiliasi dan berapa harga jual ketika tanah ini dijual kepada perusahaan non-afiliasi. Kemudian, skenario yang kedua, P1 dan P2 itu terjadi di tahun 2015. Artinya, induk memperoleh tanah dari perusahaan non-afiliasi di tahun 2015, induk menjual kepada perusahaan anak itu juga terjadi di tahun 2015. Tapi, anak sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 itu belum menjual tanah tersebut ke perusahaan non-afiliasi. Maka di sini disimpulkan bahwa keuntungan dari penjualan tanah ini akan ditangguhkan. Maka jurnal yang dicatat oleh PT Palapa sebagai perusahaan induk untuk mencatat penangguhan keuntungan penjualan tanah, maka dia akan mencatat debitnya adalah bagian laba atas entitas anak sebesar 100 juta, kemudian dia mencatat investasi pada entitas anak di posisi kredit sebesar 100 juta, sehingga dia buat jurnal ini karena tanah ini belum dijual oleh perusahaan anak kepada perusahaan non-afiliasi. Kemudian, dari sudut pandang konsolidasi, keuntungan penjualan tanah yang diakui oleh PTP itu belum terrealisasi. Selain itu, nilai tanah nanti akan disajikan juga dalam laporan keuangan konsolidasian. Bukan yang 1 miliar tetapi yang 900 juta seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, maka di skenario yang kedua ini harus ada jurnal eliminasi. Apa yang dieliminasi? Maka keuntungan penjualan tadi yang sudah dicatat di pembukuan induk. Kemudian, skenario yang ketiga, peristiwa 1 dan 2 itu terjadi di tahun 2014. Nah, di 2015 anak menjual tanah tadi ke perusahaan non-afiliasi. Nah, bedanya di skenario yang ketiga ini, induk memperoleh tanah dari perusahaan non-afiliasi itu di tahun 2014. Induk menjual kepada anak
itu juga di tahun 2014. Nah, tahun 2015 itu anak telah berhasil menjual tanah tersebut ke perusahaan non-afiliasi. Maka di sini dikatakan telah terjadi keuntungan yang telah terrealisasi. Maka induk akan mencatat jurnal investasi pada entitas anak di debit sebesar 100 juta, kemudian bagian laba atas entitas anak itu dikreditkan sebesar 100 juta karena sudah terrealisasi. Maka keuntungan dari penjualan tanah ini yang muncul dalam laporan keuangan konsolidasian, tepatnya laporan laba rugi konsolidasian pada bagian pendapatan lain-lain itu sebesar 300 juta. Kemudian ilustrasi di atas itu merupakan transaksi hulu, sehingga jurnal eliminasi yang dibuat hanya mempengaruhi akun investasi pada entitas anak. Sedangkan nantinya untuk transaksi hilir itu harus sesuai porsi kepemilikan induk terhadap anak. Oke, baiklah, itu saja penjelasan dari saya mengenai materi bab 6, yaitu tentang transaksi antara entitas induk dan entitas anak pada aset tetap. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya ya. Bye-bye.